Please welcome Christmas celebration with Mr. Om.
kita. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Mari saya ujang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersalam-salaman satu dengan yang lain sambil kita mau menyanyikan Sing Glory Praise the Lord. Boleh bersalam-salaman?
Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu pada sore hari ini. Sebentar kami akan merayakan perayaan Natal di BPDS dan tempat ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan Engkau sudah memberikan cuaca yang baik, di mana kami boleh datang sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani sore hari ini, yang akan memimpin pujian singer, para pemain musik, semua yang ambil bagian. Tuhan urapi sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan, juga pengurapan Tuhan secara khusus hanya dalam hidupnya, supaya kami boleh mengangkat isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami percaya sore hari ini kami akan merasakan hadirat Tuhan, sukacita Tuhan dalam perayaan Natal sore hari ini. Kami akan mulai ibadah ini menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, karena kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ada amin? Lebih keras lagi, ada amin? Mari bersama-sama kita mau memuliakan nama Tuhan dari depan sampai belakang, dari kanan sampai ke kiri, jangan ada yang terlewat. Mari kita mengangkat tangan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Semangat! Haleluya!
membuatku tertawa. Coba dilihat dulu kanan kirinya sudah tersenyum belum? Coba dilihat dulu kanan kirinya sudah tersenyum belum? Haleluya. Kita mau berjoget, kita mau berdangdut ria buat Tuhan. Karena kalau Bethesda itu selalu berdangdut ria. Jadi kita mau berjoget sama-sama. Kita mau angkat pujian. Kalau 1, 2, 3. Suka
berkur bereskan.
boleh sampai saat ini itu semua oleh karena begitu besar kasihnya pada kita semua. Mari saya mau saudara berpamit berdiri kembali. Kita mau lebih lagi memuji dan sembah Dia.
tengah sukacita Natal yang kami rasakan pada malam ini, kami bersyukur Tuhan kami berada dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah juru selamat kami. Dan kami bersyukur pada malam ini kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sebagai sumber kekuatan bagi kami dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Firman-Mu yang akan memampukan kami tetap teguh, iman kami dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami semua yang hadir pada malam ini, mengurapi hamba-Mu yang berpercaya untuk melayani kebenaran firman-Mu pada malam ini. Bahkan kami semua yang hadir Tuhan, kami pulang dengan sukacita karena ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, dan semangat yang baru akan menjadi bagian kami dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini, dan kami akan menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya haleluya. Biasanya kalau kami bilang haleluya, semua jemaat atau hamba-hamba orang bilang puji Tuhan. Mungkin sebaliknya kita bilang puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara bilang haleluya. Kita coba ya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan dulu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak lama, karena awal November, panitia Natal dan Ibu Gembala rapat, kemudian menunjuk kami untuk kita belajar sama-sama firman Tuhan, terutama berita Natal. Tentu saja mendengar hal itu saya takut dan gelisah pada usia 4 Januari sudah nanti ada aja yang berita Natal begitu. Saya kalau suruh melayani dimanapun Bapak Ibu Saudara masih oke. Tapi ketika suruh Natal di tempat sendiri Bapak Ibu Saudara, wah rasanya deg-degan sekali Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu kalau Natal kita pasti sudah hamba-hamba Tuhan, terutama Bethesda Family, almarhum Pak Roni, ayah saya, Pak Gio, semuanya itu punya teman hamba Tuhan semua, dan semua pasti diundang dan hadir. Jadi buat saya itu satu beban tersendiri. Tapi ketika selanjutnya Pak Tia bilang seperti ini, Om Ariel, Natal bersama lama 15 menit 20 menit saja. Saya langsung jiwa 50. Ya, bolehlah. Meskipun nanti barusan ada yang tanya sama saya. Ada seseorang yang tanya sama saya, Om Ariel menghadapi ibadah ini deg-degan apa enggak? Saya ditanya gitu Bapak Ibu Saudara. Menghadapi Natal sebentar deg-degan apa enggak? Saya nggak pilih, saya jawab, iya, deg-degan, gemetar, grogi, karena banyaknya yang datang, banyaknya Tuhan yang datang. Tapi karena saya minta 15-20 menit, sekarang saya berdoa gampang. Saya ingat omongan almarhum bapak saya, ya ini kata-kata ini malah disukai sama kita di semangat tuh, kata-katanya orang ini kalau semua. Kamu khotbah sebentar atau lama, uploadnya tetap sama. Bapak ini bilang, jadi kata-kata ini Bapak berkata, saya suka sekali. Jadi saya pikir, berdoa dalam nama Yesus, biarlah kita Natal 15 menit ke depan. Mari kita fokus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama persiapkan hati pikiran kita.
tema Natal kita sore hari ini Bapak Ibu Saudara terambil dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dengan tema pokok adalah ready, Bapak Ibu Saudara. Ready yang artinya siap, Bapak Ibu Saudara. Kemarin jemaat Bethesda tanya, semua gereja yang kami melayani, tim musik kami melayani, Bapak Ibu Saudara, temanya semua mengandung tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, dan rata-rata tentang kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa ini pemahaman temanya juga sendiri ready, artinya siap. Bapak Ibu Saudara, kata siap adalah sebuah respon kita. Bicara ini yang baik. Kata ready atau siap itu adalah merupakan respon kita terhadap sesuatu. Nah, kita buka dulu Yohanes 10 ayat yang 10, Bapak Ibu Saudara. Semua bisa buka di dalam Alkitab elektronik boleh, yang bawa kitab boleh. Yohanes 10 ayat yang 10. Kalau tidak keberatan, saya ajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita sama-sama baca ayat tema Natal bersama ini. Yohanes 10 ayat yang 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan yang sesuatu pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, Bapak Ibu Saudara, kata persembahan yang menulis supaya manusia, tidak ada mereka, tapi manusia, supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelahiran Yesus sebagai juru selamat yang biasanya kita rayakan di bulan Desember, Bapak Ibu Saudara, kami Bethesda memilih apa pada Januari karena kemarin musik, maka kami di tanggal 22 Desember sampai 29 Desember kami harus pelayanan keluar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kelahiran Yesus yang biasanya kita rayakan bulan Desember atau Bethesda merayakan hari ini bulan Januari, Bapak Ibu Saudara, tidak masalah, karena Alkitab hanya mencatat hari ini telah lahir bagimu juru selamat, berkata Daud. Jadi tidak masalah, saya Januari tidak masalah, Bapak Ibu. Atau apalagi kami punya kesempatan melayani di Desember untuk keluar. Jadi kami sendiri malah kami akan bulan Januari. Bukan masalah tanggal dan bulan Yesus lahirkan, Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana dan di mana Yesus dilahirkan. Kalau kita melahirkan Yesus di hati kita, di pikiran kita, pada mulut kita, setiap hari akan merasa sukacita dan damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa Bapak Ibu Saudara sukacita dan damai sejahtera hanya kita alami di bulan Desember saja? Apakah kita hanya mau menikmati sukacita Natal hanya di bulan Desember saja, Bapak Ibu Saudara? Karena saya ada yang berdaya sendiri. Dan Natal kok di bulan Januari dan Natal tidak masalah. Saya tidak masalah. Bukan masalah bulan dan tanggalan, tetapi bagaimana dan di mana Yesus dilahirkan. Kalau Yesus dilahirkan di hati kita dan di pikiran dan mulut kita, maka setiap hari, setiap bulan harusnya sukacita dan damai sejahtera Natal itu bisa kita rasakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran Yesus itu adalah satu bukti dan jaminan iman dan kepercayaan Anda dan saya tidak sia-sia. Amin. Sekali lagi, kelahiran Yesus
adalah satu bukti dan jaminan bahwa iman dan kepercayaan kita semua yang datang sore hari ini tidak sia-sia. Kelahiran Yesus adalah satu bukti dan jaminan Anda dan saya punya tempat yang namanya kerajaan surga. Tanpa kelahiran Yesus yang kita sebut raja surga, Alkitab mencatat Anda dan saya Paulus sudah keluarga surga, keluarga dalam surga. Tapi kita tak punya bukti, kita tak punya jaminan. Tapi ketika Yesus dilahirkan, kita tak boleh mendapatkan bukti dan jaminan yang kuat bahwa Anda dan saya punya tempat yang namanya kerajaan surga. Kelahiran Yesus adalah satu bukti dan jaminan keselamatan yang asli, yang real, bukan dongeng ataupun hoak. Jadi yang kita rayakan selama ini, kita kesini salah dikunjung bersama dan Desember kami melayani di sini. Ini akan melayani raja yang real, yang asli, bukan dongeng atau bukan hoak. Kelahiran Yesus adalah satu bukti dan jaminan Allah mengasihi Anda semua. Tolong sampaikan sebelahnya. Kelahiran Yesus adalah bukti Allah mengasihi Anda. Tolong sampaikan sebelahnya. Yes. Lembaga Alkitab Indonesia mencatat membahas ayat 10 dalam pasal yang 10. Versi firman Allah yang hidup Bapak Saudara mengatakan, maksudku adalah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Jadi maksud Allah Bapak Saudara itu memberikan kita hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Nah, sore hari ini berita ini diperdengarkan kepada kita semua yang datang. Tinggal bagaimana Anda responi firman Tuhan ini. Maksud Yesus, kelahiran Yesus adalah untuk memberi hidup kekal dan segala kelimpahannya. Oleh karena itu Anda yang datang sore hari ini, mari responi anugerah dan kasih karunia yang saat ini, Bapak-Bapak. Mari responi kembali tujuan Allah Bapa surga terhadap hidup Anda dan hidup saya. Tujuan yang paling pertama berapa? Menurut Yesus dalam Yohanes 16:11 itu adalah bukti kasih Tuhan Allah kepada kita semua. Dan Bapa mau kita memperoleh dekat dengan segala kelimpahan. Itu maunya Tuhan sore hari. Itu maunya Allah kita. Kita memperoleh hidup kita. Gak hanya Anda hadir untuk kita adalah saya mengunjungi saya dan sama teman-teman. Ayo pilihlah antara tempat kami 4 Januari. Terus kemudian kita katakan aja, Yusuf melas hari ini. Tak milih yang lain. Saya tanya katakan berbagai hari untuk memiliki tidak hanya sekedar itu. Tapi ketika firman Tuhan datang sama kita, tujuan Allah adalah untuk membuat Anda dan saya memperoleh hidup kekal dan segala kelimpahan. Ya, kalau kita tarik sampai ke belakang, tujuan Bapak itu apa sih? Oh, tujuan Bapak itu membawa kita semua pulang ke tanah air dan surga. Itu tujuan Allah yang paling pertama. Garis akhirnya itu kenapa Yesus lahir? Kenapa Yesus lahir mengorbankan dirinya? Menebus dosa kita semua agar supaya Anda dan saya nanti diajak jalan di sana, Bapak Ibu. Kita sudah tahu surga tidak ada rata tangis. Di surga tidak ada sakit penyakit, tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Alkitab sangat betul. Alkitab catat, kalau saya Anda dan saya keluarga negaranya adalah surga, tanah
sekarang. Surganya mahal, jangan nanti lah lakukan. Ada yang surga sekarang, Bapak Ibu Saudara, jangan dulu. Itu selesai tugasnya. Pada saatnya nanti Bapak Ibu Saudara. Nah, hari-hari Bapak Ibu Saudara, ini makin mendekat waktunya Tuhan. Ada yang membawa Tuhan itu sudah mulai pelajaran Bapak Ibu Saudara. Kita ke gereja masing-masing, kita sudah mulai pelajaran masuk tahun ini Bapak Ibu Saudara. Timur Tengah mulai panas, sakit penyakit di mana-mana, sejahtera sudah tercakup semua hilang, jengkel sedikit main kusut, jengkel sedikit main gunung. Wah, sudah digunakan semua Bapak Ibu Saudara. Waktunya Tuhan sudah tinggal sedikit Tuhan datang. Anggaran saya itu sudah siap mengambil. Siap itu kenapa ada tanda tertentu, kenapa ada tanda tangan siap. Tanda tertentunya kita harus siap. Siap tanda tangannya adalah ketika ada tanda siap. Dan seperti itu. Kita kembali ke Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita tahu siapa pencuri ini, Bapak Ibu. Anda tahu siapa pencuri ini? Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kemudian apa yang dicuri? Apa yang dicuri, Bapak Ibu? Maka apa yang dicuri? Bisa saja semua iblis bisa gunakan untuk menghilangkan yang dicuri mungkin kebahagiaan kita, yang dicuri mungkin kesehatan kita, yang dicuri keuntungan perekonomian kita, yang dicuri mungkin kebahagiaan kita, perhatian kita, apapun. Tapi saya belajar tentang Natal firman Tuhan ini Bapak Ibu. Terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat ke-13 ayat yang sangat terkenal. Kalau boleh kita baca sama-sama sambil tutup baca Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kita bersama-sama ya, 2, 3. Demikian 3. Nah, versi firman Allah yang kita Bapak Ibu adalah memahami. Tetapi kalau kita menyelesaikan satu ulang dalam versi firman Allah yang kita Bapak Ibu tertulis seperti ini. Versi firman Allah yang hidup. Ada 3 hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Ada 3 hal yang kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Tahun 2025 ini Bapak Ibu. Di tahun yang baru, saya nggak tahu kenapa banyak orang ngomong tahun 2025 itu menjadi tahun yang agak sulit. Ya kan Bapak Ibu, karena nanti akan ada pajak sudah naik, nanti ada pajak ini naik lagi. Jadi kayaknya perekonomian ini akan menjadi sulit Bapak Ibu. Tapi apapun itu Bapak Ibu, Anda harus memiliki iman yang baru, iman yang kuat, iman yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu. Karena pencuri datang ke mencuri, si iblis ini akan datang mencuri itu Bapak Ibu. Iman kita. Anda ingat beberapa tahun yang lalu Bapak Presiden kita yang sudah diganti, Bapak Presiden Joko Widodo, tahu berapa beliau mengatakan tahun ini akan menjadi tahun yang gelap, tahun ini akan menjadi tahun yang suram, tahun ini akan menjadi tahun yang sulit sekali. Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan hal seperti itu. Tapi mari lihat Anda semua, itu beberapa tahun yang lalu, Anda semua
bersama dengan saya, Anda sampai detik ini adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kalau Anda bisa lewati Bapak Presiden sendiri, ex-presiden, yang tahu gelap sulit, ekonomi sulit, tetapi Anda sampai hari yang akan memelihara Tuhan itu luar biasa. Dan menjelang datang Tuhan kali kedua, inilah harganya yang akan dicabut dari kita semua, Bapak Yesus. Iblis akan mencuri iman kita, iman kita itu akan digoyangkan, akan digoncangkan, Bapak Yesus. Coba berapa yang saudara yang kata Pak ex-presiden itu ngomong terus kita akan menjadi takut, terus kita akan menjadi khawatir, terus kita akan menjadi bahasa Jermannya aduh beda kenapa banyak kata seperti itu? Tetapi lihatlah kita sudah lalu semua. Nah nanti Bapak Yesus menjelang kedatangan Tuhan itu yang dicuri lagi dari iman kita. Dibuat bahwa kita punya Tuhan yang besar, dibuat bahwa kita punya Allah yang sadai, dibikin bahwa kalau kita punya Allah Jehovah Jireh yang mengadakan, dibuat bahwa kita tentang Allah Immanuel yang menyertai kita. Iman itu yang apabila firman Tuhan, saya garis bawah, saya catat, jangan sampai kehilangan iman percaya hanya karena situasi dan kondisi yang menjatuhkan. Jangan kehilangan iman percaya hanya karena situasi dan kondisi yang mencekam. Tolong perkatakan ini sama-sama. 1, 2, 3. Marta sudah menjatuhkan. Wah, ekonomi ini memang seperti ini. Telinga kita mendengar dari sahabat, dari taman, dari rekan kerja. Waduh, ekonominya seperti ini. Tapi mari milikilah iman. Iya kan? Bisa dari sini. Ya Bapak Saudara. Inilah iman. Ya Bapak Saudara. Hidup lahannya terhubung dengan hidup akan dengan Tuhan tahun awal tahun. Yang kedua, kita hampir selesai Bapak Ibu. Timotius kalau saya bilang yang kedua, apa yang curi? Urusan Korintus 11. Iblis tahu ada 3 hal yang tersisa yang sudah tercatat di Alkitab. Yang kedua adalah pengharapan. Tahun 2025 ini mungkin harapan atau harapan kita akan Tuhan bisa saja dicuri sama iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Pengharapan tak bisa saja dicuri. Saya saksikan pada saudara. Tahun ke-7 di mana gereja kami belum dibuka, Bapak Ibu. Tahun ke-7. Gereja masih ditutup, Bapak Ibu. Saya pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Saya pernah kecewa. Saya pernah sudah berbuat apa? Aku sudah melayani Tuhan. Aku seolah Alkitab Tuhan Yesus. Saya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi tidak ada harapan gereja lebih dekat sampai 27 tahun. Tapi Bapak Ibu saya bilang harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekarang pengharapan adalah saya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berapa tahun kemudian setelah 15 tahun tertutup, gereja kami dibuka sama Tuhan. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Itu Tuhan yang saya, itu Tuhan yang Anda. Jangan sampai kehilangan harapan. Tahun 2025 baru dimulai 4 hari yang lalu. Mari taruh harapan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang janjinya tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Kami mengalami secara pribadi sempat kehilangan pengharapan Allah. Tapi betul peristiwa kelahiran
Itu Tuhan yang ada dan Tuhan yang saya. Dia hidup, dia bergerak, dia nyata, dia bertindak bagi kita semua. Asal kau percaya, asal kau memperkatakan, maka harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan ada dengan saya sama Bapak Yesus. Tuhan Yesus Kristus, dia hidup. Harapan kita tidak pernah sia-sia. Yang terakhir, hati-hati Bapak Yesus. Beritakan ada siap. Ada sesuatu yang sulit di tahun 2025 ini. Yang paling besar yang harusnya ada dan saya miliki. Apa Bapak Ibu Saudara? Kasih. Hati-hati ya Bapak. Sudah dibuat dalam kita katakan. Maka kasih itu akan hilang. Kasih itu akan menjadi tawar. Kasih itu menjadi layu. Tapi mari peristiwa kelahiran Yesus hari ini biarlah itu membukakan kasih kita yang baru Bapak Ibu. Kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada gereja Tuhan, kasih kita kepada orang-orang yang harus kita kasihi Bapak Ibu. Pesannya Bapak Ibu adalah memiliki kasih yang tulus, jangan menghilangkan kasih. Karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama adalah bukti bahwa kita setia kepada Allah Bapa. Jaga iman kita, jaga pengharapan kita, jaga kasih kita, supaya kita masih memiliki kegagalan. Sebenarnya itu sudah dapat kita masih catat. Ada tiga yang hal. Anda saya harus memiliki. Pertanyaannya, apakah Bapak siap untuk memiliki iman yang baru? Apakah Anda siap untuk memiliki harapan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup? Janji Tuhan itu ya dan amin, tidak tergoncangkan. Amin ya Allah. Siapa kita memiliki kasih yang baru, punya iman, punya pengharapan dan punya kasih yang baru. Kemudian terakhir, siap menerima hidup kekal dan kelimpahan. Amin ya Bapak Ibu. Kalau katakan ini bersama dengan saya, bagi berdiri Bapak Ibu. Kata-kata ialah siap menerima hidup kekal dan kelimpahan. Gitu ya. Siap menerima hidup kekal dan kelimpahan. 2, 3. Sekali Bapak Ibu. Yang kedua. 2, 3. Teriakan lagi dari hati juga Bapak Ibu. Jangan cuma dan harus enggak pakai hati. Siap menerima hidup kekal dan kelimpahan. 2, 3. Yes, amin. Sekarang kita tambahin kata-kata saya di Bapak. Jadi saya siap menerima hidup kekal dan kelimpahan. Kata-kata Anda di saat itu yang terikat di mimpi Yesus. Anda yang siap bilang saya siap menerima hidup kekal dan kelimpahan. 2, 3. Sudah berkata, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Artinya ya, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Yang artinya kasihnya bersama. Tuhan
Terima kasih Bapak memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai menjadi saluran berkat pada petang hari ini. Biarlah firman-Mu dan urapan Roh Kudus akan tetap menjadi bagian di dalam pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami sudah diberkati dengan sangat luar biasa. Itu semua pujian dan syukur hanyalah bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya.